Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1331 hidup. Pasalnya, dunia ini harus melalui berbagai siklus. Setiap kali Sang Pencipta menyelesaikan pembukaannya, dia perlu meluangkan waktu untuk mencerna perolehannya. Pada saat dia selesai melakukannya, kumpulan binatang berikutnya akan siap untuk melakukan terobosan ke alam transenden setengah langkah. Jika hal ini terjadi, kendali mutlak Tuhan Pencipta akan runtuh. Dia akan memaksakan dirinya untuk bersembunyi, membiarkan intriknya tertidur sampai semuanya beres. Lagi pula, sementara penindasan budidayanya pada binatang bekerja pada binatang Dao dan di bawahnya, mustahil bagi mereka untuk bekerja pada eksistensi tinggi. Faktanya, apa yang disebut fase kedua dan ketiga sebenarnya adalah penindasan yang berhenti bekerja bahkan pada binatang Dao karena Sang Pencipta kehabisan energi untuk menopang mereka. Jika Sang Pencipta mengizinkan para jenius muda yang dibutuhkannya untuk masuk sementara makhluk-makhluk dari keberadaan yang lebih tinggi merajalela, orang dapat membayangkan hasilnya. Jadi, Tuhan Pencipta harus bergantung pada siklus kehidupan dan menunggu dengan sabar. Pada akhirnya, kadang-kadang setelah lebih lama dari waktu lainnya, semua eksistensi tinggi yang baru akan mencapai akhir hidup mereka dan memasuki kondisi mendekati kematian. Kemudian, Tuhan Pencipta akan memutuskan hubungan yang dimiliki binatang-binatang ini dengan keturunan mereka, dan melarang mereka untuk bangkit. Sebenarnya, ini sangat kejam. Nenek moyang memasuki kondisi mendekati kematian ini bukan karena mereka takut mati, melainkan karena mereka ingin mengumpulkan lebih banyak karma sebelum reinkarnasi. Cara terbaik untuk mengumpulkan karma ini adalah dengan menyelamatkan anggota klan mereka dari ambang kehancuran. Melakukan hal ini akan melipat gandakan karma baik yang mereka peroleh dalam hidup mereka beberapa kali lipat. Namun, Tuhan Pencipta justru memotong kesempatan ini. Sebagai eksistensi tinggi, memasuki kondisi mendekati kematian bagi mereka praktis seperti memasuki tidur abadi. Kekuatan hidup mereka terlalu kuat. Kecuali jika mereka bangun dan menggunakan sisa tenaga hidup ini dalam pertempuran terakhir, akan memakan waktu yang sangat lama untuk menghilangkannya secara alami. Seiring berjalannya waktu, dunia mistik ini sebenarnya telah mengumpulkan ratusan eksistensi tinggi yang tertidur, yang semuanya ditakdirkan untuk tidak pernah terbangun. Dion menggelengkan kepalanya. Harta karun yang dapat memutus komunikasi dari leluhur ini terdengar sangat berguna. Setelah saya menangani ini, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah di masa depan. Yang paling tidak dimiliki Dion saat ini adalah sebuah yayasan. Jika dia memulai penaklukannya, akan sangat buruk jika kemenangannya digagalkan oleh kebangkitan leluhur. Harta karun semacam ini sangat berharga baginya. Bahkan, ia mengatakan bahwa ia kemungkinan akan menyerahkan Sovereign Flame ini jika itu berarti mendapatkan harta karun ini. Itu sangat penting. Bagus, bagus, bagus. Gemuruh dalam dari suara kuno terdengar di langit yang tinggi. Atasi ini, keturunanku. Dengan itu, suara itu menghilang. Kau dengar kakekmu, datanglah berurusan denganku karena dia tidak bisa. Kristian ketiga merasakan nadinya berdebar kencang. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa begitu tidak tertahankan? Madeline terkikik. Kamu terlalu pandai membuat orang marah. Saya mungkin sudah tahu jawabannya, tapi bisakah Anda mundur? Dion berkata ringan, sikap main-mainnya menghilang. Tidak ada peluang di dunia ini. Madeline menjawab dengan senyum tenang. Dunia mistis mulai berguncang, banyak api surgawi yang tidak berani berdiri dalam radius 100 km melonjak ke depan. Mereka mulai berkumpul, satu demi satu. Aura mereka berkobar, meroket bahkan ketika panas di sekitarnya meningkat. Segera, mereka mulai mengambil bentuk humanoid yang samar-samar, bahayanya jauh melampaui puncak boneka surgawi sebelumnya. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan ahli Sudo Dao, bahayanya tidak berkurang. Siapa yang berani meremehkan kekuatan begitu banyak api langit yang menyatu? Menara bijak iblis menyusut, memasuki dunia batin Dion. Karena dia telah berjanji untuk melindungi mereka semua dan membawa mereka keluar hidup-hidup, dia akan melakukannya. Saat itulah sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Nyala api, yang telah membentuk lebih dari 100 puncak humanoid surgawi tiba-tiba terbang satu sama lain. Tidak, bukan itu yang terjadi, satu nyala api menelan semuanya. Kamu pasti bercanda. Dion tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia belum pernah merasakan hal ini sejak dia memasuki Gunung Perak Kasar. Tidak ada keraguan dalam pikirannya. Bagian terburuknya adalah kali ini, akan jauh lebih berbahaya. Jika ini terjadi, kepercayaan dirinya terhadap keunggulan apinya sendiri akan turun hingga nol. Seperti api telah lahir. Seperti api yang lahir di tengah begitu banyak api sama buruknya dengan melawan Little Rain di Gunung Perak Kasarnya. Faktanya, keadaannya lebih buruk. Api surgawi mirip dengan Gunung Perak Kasar yang merupakan simpanan logam tingkat komet. Bukan material tingkat master,
Tepat ketika mereka yang bukan anggota Sekte Gagak Emas percaya bahwa keadaan tidak akan menjadi lebih buruk lagi, sebuah kekuatan besar jatuh dari langit. Segera, mereka mengerti bagaimana perasaan binatang di bawah ini. Para pangeran dan putri dari Sekte peringkat ketiga dan keempat merasakan budidaya mereka anjlok. Alam surgawi ke-10, ke-9. Tanggal 6, kedua, pertama bukan hanya mereka saja, Dion dan Madeline merasakan tekanan asing menyerang tubuh mereka, bahkan pelindung Blite pun jatuh ke alam surga pertama. Adapun Blite dan Wilder, mereka menjadi semakin tidak berguna, jatuh ke alam suci dan kehilangan kendali atas harta sihir yang biasa mereka tinggali di langit. Jika bukan karena pelindung yang menangkap mereka, mereka pasti sudah mati. Bahkan orang suci pun tidak akan selamat dari kejatuhan setinggi itu. Tidak mengherankan bagi siapapun, para murid Gagak Emas tetap tidak terluka sama sekali. Nyatanya, aura mereka tampak lebih tajam. Lebih buruk lagi, budidaya Dewa Emas telah maju ke alam surgawi bahkan sebelum kejadian ini. Tawa Christian ketiga terdengar di seluruh medan perang. Sekarang katakan padaku, lamaran siapa yang kamu pilih? Kalian semua bisa mati dengan kematian yang menyedihkan di sini. Atau kamu bisa membantuku memastikan bahwa tidak ada satupun murid Sekte Flaming Lily yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1332 meremehkan. Setelah memahami situasinya sekali lagi, kepercayaan diri God Goldin meroket. Jika mereka membunuh semua orang kecuali Yandere, itu akan menyelesaikan semua masalah mereka sekaligus. Ditambah fakta bahwa tujuan leluhur akhirnya akan tercapai kali ini. Sekte Gagak Emas kita akan menaklukkan keseluruhan kuadran keempat dan melambungkan diri ke jajaran sekte tingkat komet. Pada saat itu, 3 kuadran besar dari kuadran menara kita akan menjadi 4 besar. Pilihan yang diambil semua orang di sana sudah jelas. Dengan panas yang menimpa mereka dari semua sisi. Dengan langit yang memerah, tampak seolah-olah mereka telah terjun melalui gerbang neraka, dengan seperti api Sudodao yang lahir hanya puluhan meter dari mereka. Terlalu banyak, bahkan bagi dewa sejati Sacharo, itu terlalu berlebihan. Mereka yang ada di sini yakin jika Dion tidak menyembunyikan murid-murid Sekte Flaming Lily, mereka juga akan keluar untuk melawannya. Begitulah cara dunia persilatan. Dengan gigi terkatup, wakil dari teratai api dan Sekte Kelahiran Kembali Api mengangguk setuju bersama dengan pelindung Blite. Seketika, situasinya tidak hanya kembali seperti ketika Dion pertama kali tiba, tetapi juga menjadi lebih buruk pada beberapa tingkatan. Dunia ini memiliki aturan tertentu. Dion berkata dengan tenang pada dirinya sendiri, mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Satu-satunya cara bagi dunia untuk mempertahankan hukumnya adalah dengan memiliki peraturan. Sang pencipta ini telah melanggar peraturannya sendiri dengan menerapkan efek penekan ini kepada kita, yang berarti dia pasti mendapat serangan balasan. Ini berarti bahwa konsekuensi melakukan hal ini dibandingkan membiarkan mereka yang tidak memiliki kunci masuk ke kastil fase ketiga ini relatif lebih kecil. Saya dapat menggunakan ini, meskipun berbagai tatapan tertuju pada Dion, mencoba melihat apa reaksinya terhadap pengkhianatan mereka. Mereka kecewa karena mereka tidak dapat membaca apapun dari ekspresinya. Dia terus menatap mereka seolah-olah sedang melihat makhluk hidup yang lebih rendah. Bunuh dia, Dewa Goldin berkata dengan ekspresi gelap. Berbagai mantan puncak surgawi merasakan penindasan mereka menghilang. Pada akhirnya, mereka semua maju bersama. Satu-satunya yang tidak mengambil satu langkah pun adalah Dewa Sejati Tatsuya. Tangan Dion menarik bahu Madeline ke belakang, menjaga bayi-bayi terbaik di punggungnya juga. Sambil berpikir, dia melompat ke depan, ukuran tubuhnya melonjak hingga lebih dari 20 meter. Kehendak Kaisar Titan babak pertama, tahap 3. Tekanan di luar Dion mencapai tingkat astronomi. Dia belum mencapai kesempurnaan dalam salah satu dari 3 tahap pertama, membuatnya semakin tidak stabil. Inilah mengapa ukuran tubuhnya masih melonjak drastis. Namun, yang lebih buruk lagi, kekuatannya tidak mendekati level yang sama dengan terakhir kali dia menggunakan teknik ini. Pengganda 80 kali terlalu besar untuk ditangani dalam jangka waktu yang lama, namun dia tetap melakukannya. Untuk apa dia datang? Dia tidak hanya berada di sini untuk mendapatkan sumber daya. Dia juga berada di sini untuk menetapkan preseden berdarah. Ketika dia keluar dari dunia mistis ini, semua orang akan mengetahui bahwa tidak ada yang lebih pasti daripada Dion Sacharo. Tidak peduli kemungkinannya, tidak peduli bagaimana kelihatannya, bahkan ketika dia terjebak dalam kekalahan, dia akan menang. Inisiatif Dion mengguncang 7 penyerangnya. Tepat ketika mereka berpikir bahwa ini sudah berakhir dengan ke-7 orang yang menyerang bersama, situasinya berubah sekali lagi. Saat itulah mereka menyadari, efek penindasan dunia tidak berguna baginya. Pukulan balik kepalan tangan Dion sepertinya merangkum seluruh dunia mereka. Itu adalah pusatnya dan mereka hanyalah semut yang berdiri di pinggiran. Beraninya makhluk surgawi tingkat pertama berdiri di hadapan kekuatannya? Bahkan jika dia tidak menggunakan kehendak Kaisar Titan, satu-satunya nasib mereka adalah kematian.
Tinju hilang. Hukum momentum berputar dan berputar, susunan dao setengah langkah spasial besar muncul di belakang Dion. Tinjunya melesat ke depan dengan cahaya yang menyilaukan. 7 rangkaian kekuatan, 7 penuai kehidupan, 7 dewa kematian yang kejam dan tidak berperasaan, menghujani puncak surga. Pada awalnya, mereka melihat ke bawah ke dada mereka. Rasanya mereka tidak terkena apapun. Selain lubang kecil seukuran peniti di atas jantung mereka yang hampir tidak mengeluarkan darah, mereka terlihat tidak berbeda. Tapi, saat itulah ruang terdistorsi. 7 lubang hitam sepertinya menyedot segala sesuatu yang dilewatinya. Sebelum mereka sempat bereaksi, mata mereka menjadi putih, tidak dapat merasakan atau mendengar apapun. Satu-satunya yang tersisa hanyalah 7 lubang berdarah seukuran hati mereka dan 7 mayat tak bernyawa. Panas terik keluar dari bibir Dion saat tubuhnya menyusut ke ukuran aslinya. Nafasnya begitu membara bahkan suhu yang meningkat secara bertahap pun tertutupi dalam sekejap. Agar Dion menghasilkan begitu banyak panas, bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang baru saja dialami tubuhnya. Namun, dia tampak sangat sehat selain wajahnya yang sedikit pucat. Perbedaan antara 4 alam surgawi sangatlah besar. Namun, begitu pula dengan kekuatan pengganda 80 kali lipat. Dengan kehendak Kaisar Titan, Dion dapat mengatasi celah ini secara instan dan mengandalkan kekuatan absolut untuk mengalahkan siapapun dari alam surga puncak di bawah urutan keempat dalam satu serangan. Aku selama ini mengandalkan pemahamanku tentang kehendak Titan untuk secara paksa masuk dan menggunakan kehendak Kaisar Titan. Tapi hal itu memberi terlalu banyak tekanan pada tubuhku. Dion berpikir serius. Sebelumnya, ketika dia menggunakan kehendak Kaisar Iblis, penggandanya tidak cukup berlebihan sehingga dia menderita kerugian besar, jadi dia hanya menggunakan teknik itu tanpa menyempurnakannya. Namun sekarang, efek dari kehendak Kaisar Titan terlalu kuat. Tidak hanya melipat gandakan kekuatan tubuhnya, hal yang sama juga terjadi pada energinya. Dengan meningkatnya kekuatan Dion baru-baru ini, pengganda ini menjadi semakin sulit untuk ditangani tanpa mencapai kesempurnaan. Ketika tubuh Dion hanya berbobot 10.000 jin, dia memiliki begitu banyak ruang untuk perbaikan dalam dunia sutra perunggu sehingga dia dapat mempertahankan tindakan pertama dengan mudah. Namun, sekarang dia telah mencapai 100 juta jin, melipat gandakan kekuatannya menempatkannya di luar batas yang bisa ditangani oleh dunia sutra perunggu. Perhitungan sederhana apapun dapat memberitahu Anda bahwa mengingat batas atas alam sutra perunggu adalah 1 miliar jin. Kabar baiknya adalah tubuh Dion begitu kejam sehingga dia bisa menahan tekanan ini selama sepersekian detik. Menggunakannya untuk membuat 7 lawan lengah dan mengalahkan mereka semua sekaligus adalah hal yang sangat berharga. Para jenius yang tersisa tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Apakah seorang suci benar-benar baru saja mengalahkan 7 puncak surgawi? Tubuh mereka sudah tidak utuh lagi. 7 benda langit perlahan jatuh dari udara, keterkejutan masih terlihat di wajah mereka. Seluruh sisi kiri dada mereka dilenyapkan. Jika bukan karena sebagian kecil daging yang tersisa di sebelah kanan, tubuh mereka akan terbelah 2. Setelah beberapa saat, terdengar suara tawa yang dalam. Semua orang menoleh untuk melihat dewa sejati Tatsuya berkilauan menghilang. Kalian semua terlalu meremehkan dewa sejati. Saya tinggal di sini hanya untuk melihat apakah dewa sejati Sacharo yang telah lama bersembunyi ini layak untuk saya perhatikan. Ternyata saya sudah lama dilampaui. Bagus, saya akan mengikuti jejak Falkor dan pergi dulu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1333 sesuai keinginanmu. Mata Dewa Emas bersinar dengan niat membunuh, tidak mampu menghentikan detak jantungnya. Dia bertanya-tanya kenapa Falkor tidak ada di sini, ternyata dia pergi duluan. Dia benar-benar meremehkan dewa sejati. Jumlah keberuntungan yang melekat pada mereka tidak terbayangkan, bagaimana mereka bisa mati di sini atas kemauannya. Dia hanyalah badut penari. Hanya ada perbedaan satu kata antara gelarnya dan gelar mereka. Tapi itu mirip dengan jurang tak berujung yang tidak pernah bisa dia harap bisa dijembatani. Dion tersenyum ringan saat dia dengan cepat mengedarkan energi tipe suci. Dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Sepertinya dia bukan satu-satunya di generasi ini yang memiliki kartu truf. Pantas saja mereka berani masuk tanpa pelindung. Sambil berpikir, 7 cincin spasial muncul di tangan Dion. Tidak seperti apa yang orang lain pikirkan, dia tidak memiliki klan besar yang mendukungnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan pertemuan tak terduga dari 7 puncak surgawi itu berlalu? Selain Blite dan Wilda, kini hanya tersisa murid gagak emas. Dion menganggap ekspresi murid batin pertama Louis sangat menarik. Kenapa dia terlihat seperti baru saja menelan kucing mati? Kita harus bergerak cepat, sebelum Flame Sprite lahir. Aku akan menyerahkan murid-murid batin kepadamu. Aku dan bayi-bayi binatang buas akan menangani Dewa Emas dan para Dewa Puncak. Mereka seharusnya tidak bertahan lebih dari beberapa menit melawanmu. Madeline tersenyum ringan, sikapnya berubah dalam sekejap. Pada saat itu, penindasan yang dunia ini coba berikan padanya hancur.
Gambar berkilauan dari seorang dewi yang menunggangi Phoenix yang bermandikan api ungu muncul di belakangnya. Bagaimana dewa bisa ditekan? Dion menyeringai. Bagian irasional dari pikirannya ingin meniduri istrinya sekarang. Nanti, sebuah suara manis memasuki benak Dion, menyebabkan darahnya mengalir deras. Bahkan tanpa kehendak Kaisar Titan, dia merasa 2 kali lebih kuat. Pasangan suami istri itu melonjak maju sebagai satu kesatuan. Madeline menghadap ketiga murid gagak emas serta Blite dan Wilder yang tersisa. Sementara Dion tanpa rasa takut melaju ke arah Dewa Goldin, sayap hitam muncul di punggungnya. Mengapa penindasan tidak berhasil terhadap mereka? Saya tidak mengerti. Dewa Emas meraung dalam benaknya, ingin menyalahkan leluhurnya tetapi tidak berani melakukannya. Tapi, bagaimana dia bisa tahu bahwa leluhurnya juga dirugikan? Setelah menggunakan akumulasi kekuatan selama puluhan juta tahun untuk menekan binatang buas untuk fase 1 dan 2. Dia hampir tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dia mengira bahwa dia masih cukup untuk menekan makhluk surgawi. Tetapi siapa yang menyangka bahwa pasangan suami istri ini begitu agung? Keduanya sebenarnya memiliki konstitusi Tuhan. Bayi-bayi binatang buas itu berkembang hingga ukuran penuhnya. Dalam sekejap, 5 serangan menindas mengoyak udara. Kamu pikir kami akan mengizinkanmu melakukan apa yang kamu mau? Ketenangan God Goldin menetap. Ia sadar jika ingin menang, ia harus tetap tenang. Karena dewa sejati Tatsuya telah melarikan diri, membunuh Dion tampaknya menjadi suatu kemustahilan. Tapi, selama nenek moyang mereka berhasil, tidak peduli seberapa kuat klan Dion, mereka harus berpikir 2 kali. Ekspresi tertawa Dion menghilang. Dia tenggelam dalam keadaan fokus dan percaya diri mutlak. Manifestasinya berkembang di belakangnya, satu demi satu, memancarkan aura superioritas. Pada saat itu, pagoda senjatanya terbuka dengan cahaya yang menyilaukan. 108 pedang terbang keluar, masing-masing dengan ketajaman dan aura kaisar yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka sebenarnya adalah senjata setengah langkah kelas tertinggi. Kejutan yang dirasakan para murid Sekte Gagak Emas tidak dapat dijelaskan hanya dalam beberapa kata. Satu-satunya metode yang dapat digunakan oleh sekte dan klan di kuadran menara untuk mengumpulkan warisan senjata kelas tertinggi adalah dengan mengandalkan generasi muda mereka untuk mendapatkannya. Dalam uji coba menara, sayangnya bagi mereka, hanya dewa sejati yang lulus dengan pahala yang cukup untuk mendapatkan hadiah setinggi itu. Dan hanya sedikit yang lulus dengan warna cemerlang seperti Dion untuk mengambil harta kelas tertinggi untuk semua 5 hadiahnya. Bahkan mendapatkan yang ke-6 karena ditipu selama percobaannya yang ke-4. Sederhananya, sekte besar mungkin bisa mendapatkan 1 atau 2 harta karun kelas tertinggi setiap kali mereka melahirkan dewa sejati. Namun, seiring berjalannya waktu, karena kurangnya bakat ahli senjata, harta karun kelas tertinggi ini pada akhirnya akan mengumpulkan kerusakan sebelum menjadi tidak berguna. Karena siklus ini, bahkan klan dan sekte terhebat hanya akan memiliki paling banyak 2 atau 3 harta kelas tertinggi, menjadikan harta kelas spiritual sebagai fondasi yang menentukan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dulu ketika Dion mencuri kubah kelas tertinggi Lilith, dia merasa patah hati karena istana mimpi buruknya hanya memiliki selusin harta karun seperti itu. Tetapi kuadran menara bahkan lebih menyedihkan dari itu. Sekarang, Dion mengeluarkan 108 harta yang melampaui tingkat spiritual, hanya selangkah lagi dari tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak pingsan karena terkejut? Pedang-pedang itu menyinari dunia yang memerah, suara kegembiraan, SHIING, terngiang-ngiang di telinga semua orang yang hadir. Formasi pedang yang cemerlang terbentuk tepat saat tubuh Dion bersinar dengan baju besi biru tua yang indah yang tampaknya terbuat dari safir dan kristal. Pada saat itu, gambar Dao setengah langkah master senjata selebar 100 meter muncul. Mata para murid gagak emas menyusut. Kehendak utama senjata tingkat ke-9. Dion dengan lembut mendarat di kepala Bibi. Mereka berdua berdiri di punggung besar Lin Lin sementara Sher dan Sen berdiri di kedua sisi. Bagaimana hukum dunia ini dapat menghentikan penerbangan makhluk surgawi? Mereka telah melanggar aturan surgawi yang sebenarnya dengan terbang sebelum mencapai alam pengumpulan esensi. Sekarang setelah mereka tumbuh lebih kuat, hukum dunia ini tidak dapat lagi mengikat mereka. Dion dengan tenang memperhatikan 2 pengawal Kristian ketiga mencoba melepaskan diri dari kelompok untuk menghalangi Madeline. Jelas sekali mereka sadar bahwa murid batiniah mereka bukanlah tandingannya. Tapi, bagaimana Dion bisa membiarkan itu? 108 komet surgawi melesat melintasi langit. Pembentukan pedang bergerak menjadi satu. Pada saat itu, rasa bahaya yang luar biasa menguasai 2 puncak langit. Jika mereka melanjutkan perjalanannya, mereka akan mati. Dewa Goldin menyaksikan kedua pelindungnya terpaksa mundur, ekspresi tidak percaya tertulis di wajahnya. Teknik macam apa ini? Dan seberapa kuat formasi pedang dengan 108 pedang kelas tertinggi setengah langkah? Dia meraung, mantel bulu putihnya yang indah memancarkan api biru yang berkilauan. Puncak surgawi yang sudah mundur menjadi panik sekali lagi.
Api korosif semacam ini tidak bisa diremehkan sedikit pun. Bibi tersenyum manis, tongkat yang memancarkan aura kuno muncul di hadapannya. Energinya meroket, memperkuat sirkulasi ki di dalam dirinya. Sesaat kemudian, lingkaran sihir besar yang diukir dengan kristal akan mekar. Pada awalnya, api itu sepertinya menghalangi serangan Xia, tapi sesaat kemudian ia berguncang dengan kemarahan yang hebat, mengarahkan api Xia ke arah puncak langit yang menghindar. Faktanya, apinya juga semakin cepat dan kuat. Kedua murid itu meraung. Bahkan ketika mereka disebut sebagai pelindung Dewa Emas, ini bukanlah representasi akurat dari kekuatan mereka. Sebenarnya mereka adalah dua pasangan suami istri yang masing-masing dikenal sebagai Scions of the Crow dan Golden Clans. Murid Gagak dan Emas perempuan masing-masing menikah dengan laki-laki dari klan rekan mereka. Pada akhirnya, meski Dewa Emas akan memerintah sekte secara keseluruhan, mereka akan menjadi patriark dan nyonya dari dua klan pilar sekte. Mengetahui hal ini, bagaimana mereka bisa menjadi lemah? Keempatnya adalah Genius Orde ke-7, benar-benar memenuhi status kuadran peringkat keempat. Mereka tidak seperti murid sekte Flaming Lily yang menyedihkan. Crow Scions masing-masing menyerang ke arah api, mundur, tapi melakukannya dengan cara yang elegan. Jelas bahwa meskipun mereka ingin lolos, mereka harus bertanya kepada Dion terlebih dahulu. Dion merentangkan tangannya, auranya mencapai ketinggian baru. Pergerakan setiap 108 pedangnya terlihat jelas di benaknya, dia merasa seolah dunia menari di telapak tangannya. Formasi 108 pedang ini bukanlah sesuatu yang Dion temukan secara tiba-tiba, juga bukan sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Sementara kehendak senjata sejati dari 8 senjata inti lainnya adalah kemampuan yang bervariasi, kehendak senjata sejati dari pedang adalah sebuah formasi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1334 Tangisan Keras. Pedang Dion berputar dengan anggun di udara, menjebak kelima makhluk surgawi sekte Gagak Emas dalam formasi ketat yang tidak membocorkan satu pun celah. Pedang kinya begitu tajam sehingga mereka terpaksa berjaga-jaga, tidak berani lalai. Awalnya mereka yakin formasi seperti itu tidak bisa bertahan lama. Pengurasan jiwa seseorang akan sangat besar. Tapi, ketika mereka melihat Dion dengan santai melambaikan tangannya tanpa sedikit pun ketegangan di wajahnya, mereka sedikit panik. Jika Dion sendirian, mereka dapat dengan paksa keluar dari formasi ini, namun yang benar-benar membuat formasi ini tidak dapat ditembus adalah tindakan para monster. Dion dan teman-teman binatangnya bergerak menjadi satu. Kapanpun sepertinya ada yang lolos, Xiar dan Sen akan segera bereaksi. Ditambah lagi dengan taktik pelecehan Bibi dan formasinya bisa dibilang sempurna. Mendengar jeritan penderitaan dari murid-murid batin mereka saat Madeline menangani mereka satu demi satu menyebabkan mereka berlima menyadari bahwa mereka harus mengalahkan Dion bagaimanapun. Sialnya bagi mereka, bahkan ketika mereka secara paksa mengabaikan pelarian dan luka yang diberikan formasi pedang kepada mereka untuk menyerang Dion, mereka menemukan dinding batu yaitu Lin. Dengan ahli memanipulasi perisai heksagonal perak. Pada awalnya, pemahaman Lin tentang formasi pertahanan sudah berada di luar dunia lain. Ketika digabungkan dengan formasi ofensif absolut yang digunakan formasi pedang Dion dan harta karun kelas tertinggi tingkat ketiga. Itu sudah cukup untuk membuat pusing 5 surgawi peringkat tinggi ini. Meskipun nyawa mereka tidak berada dalam bahaya, mereka memahami bahwa mereka tidak dapat melanjutkan hal ini dalam waktu lama. Dion mengerutkan kening, tidak senang pada dirinya sendiri. Jika dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi 108 komet surgawi ini, kelima orang ini sudah lama mati. Bahkan jika ada 20 dari mereka dengan kekuatan yang sama, mereka masih akan menderita kematian secara diam-diam. Namun, avatar pedang adalah satu-satunya dari 9 avatar senjata sejati yang tidak dilawan Dion secara pribadi. Meskipun topengnya entah bagaimana secara paksa memberinya pemahaman yang dia cari, pengetahuan itu belum menjadi miliknya. Saya hampir tidak dapat menggunakan 1% pun dari formasi ini. Saya seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu dengan ini. Namun, ini adalah taktik penundaan terbaik yang saya miliki. Saat Madeline datang, tekanannya akan terlalu berat untuk mereka atasi. 108 komet surgawi sebenarnya hanyalah bagian pertama dan terlemah dari formasi ini. Itu seharusnya menjadi cincin luar dari formasi sementara intinya terdiri dari 12 bulan surgawi, 9 planet surgawi dan 3 bintang surgawi. Bersama-sama, mereka menciptakan formasi serangan yang nyaris tak terkalahkan. Sejujurnya, menggunakan formasi ini sama sekali tidak membebani Dion. Masalahnya adalah dia belum memahami misteri yang tersembunyi dan mendasarinya, jadi dia hanya bisa menggunakannya dengan cara yang kasar. HMPH, Dion mendengus, karena satu formasi kurang. Coba 3, di bawah ekspresi 5 murid yang tidak sedap dipandang, 218 pedang lagi terbang dari pagoda senjata Dion. Masing-masing dengan aura kelas tertinggi setengah langkah yang sama persis. Dion menyerbu ke dalam formasi. Tekanan pada dirinya terlalu kecil, artinya dia tidak mengeluarkan potensinya dengan baik.
Dia akan melawan Dewa Emas secara pribadi. Dengan satu kepakan sayapnya, Dion muncul di hadapan Christian ketiga yang marah, tinjunya mengarah ke depan. Ledakan, tanpa diduga, Dion terpaksa mundur. Sedikit tersandung di udara untuk mengurangi kekuatan. Tidak kusangka kamu datang ke sini. Kamu hanyalah orang suci, mati. Keempat Xian melompat ke depan, mencoba memanfaatkan Dion yang memasuki formasi. Namun, pada saat itulah 218 pedang menyerang mereka, secara paksa memotongnya dari Dion dan Christian ketiga, dan membagi medan perang itu menjadi dua. Cahaya ganas bersinar di mata Dion. Kehendak Kaisar Titan bertindak pertama, tahap pertama saat tubuh Dion akan meledak ukurannya, formasi cemerlang dan kompleks yang bergerak seperti roda gigi muncul di matanya. Melemahkan. Sambil berpikir, Dion mengaktifkan derajat kebebasan lemah, mengurangi separuh kekuatan tahap pertama ini menjadi pengganda 10x. Seketika, Dion merasa sangat mudah untuk memahami kesempurnaan tahap ini. Kesempurnaan. Tubuh Dion mengembun. Kulitnya bersinar seperti berlian yang indah. Bahkan dengan armor biru royalnya, tubuhnya sendiri mengalahkan pertahanan ilusinya. Dia tampak sangat mempesona. Pemahaman tiba-tiba menguasai dirinya. Kehendak Kaisar Titan melengkapi kemampuan konstitusinya dengan sempurna. Sama seperti teknik aurora dan mata pikiran yang menjadi begitu sempurna sehingga surga mewariskannya setelah guru agungnya menciptakannya. Dion curiga bahwa tubuh berlian Titan dulunya juga merupakan sebuah teknik. Teknik kehendak Kaisar Titan ini. Dalam waktu yang dihabiskan Dion untuk mengaktifkan dan memahami pemahaman baru ini, serangan Dewa Emas telah tiba di hadapannya. Dion tiba-tiba merasa seluruh kekuatan di dunia ada di tubuhnya. Bahkan sayap hitamnya telah dilapisi sisik berlian yang indah. Tanpa teknik apapun, tinjunya bertemu dengan tinju Dewa Emas. Christian ketiga, yang menyerang segera setelah Dion menunjukkan celah, juga tidak menggunakan teknik, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Dion dengan kultivasi superiornya. Jelas baginya bahwa Dion tidak bisa menggunakan teknik bela diri yang dia gunakan sebelumnya secara terus-menerus, atau teknik itu akan habis. Sayangnya, hal ini justru menyebabkan dia menderita kerugian. Tinju Dion bertemu dengannya. Dalam sekejap, dia merasakan tulang di lengannya patah saat dia terbang mundur menuju kerumunan pedang. Saat Dion berpikir untuk mengejarnya, seruan nyaring binatang buas yang bangkit mengguncang langit merah. Itu menusuk dan menggetarkan jiwa, jenis tangisan yang hanya bisa datang dengan lahirnya fenomena akhir dunia. Madeline yang baru saja melumpuhkan semua lawannya telah melayang ke punggung Linlin. Namun, wajahnya tidak santai sama sekali saat dia melihat ke arah Flame Sprite yang sedang bangkit. Sebentar lagi, mereka harus menghadapi Sprite yang memegang api Sudo Dao. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1335 ganas. Wajah Dewa Emas berubah menjadi ganas. Pada awalnya, dia mampu menggunakan kemampuannya sebagai seorang kultivator surgawi untuk secara paksa menekan konstitusi cermin perak Dion. Tetapi setelah dia memasuki bentuk ini, usahanya menjadi sia-sia. Tidak disangka dia benar-benar didorong kembali oleh orang suci. Namun, ketika dia melihat Flame Sprite sedang bangkit, tatapan menyeramkan muncul di mata merahnya. Mustahil mengendalikan Sprite yang baru lahir, bahkan bagi mereka. Namun, naluri pertama dari Sprite yang dilahirkan adalah mencari kekuatan dan kekuasaan. Inilah sebabnya, bahkan dalam tahap embrioniknya, Sprite ini mulai menelan semua api surgawi di sekitarnya. Kelahiran Sprite ini bukanlah suatu kebetulan. Nenek moyangnya telah memicu formasi ini, menyebabkan terobosan pada embrio dengan memanfaatkan cara yang menurut Christian ketiga hanya bisa dikaitkan dengan Sovereign Flame. Setelah Sprite lahir, ia akan segera mencoba memperkuat dirinya dengan menelan dao api yang kuat dari orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka akan aman di bawah perlindungan leluhur mereka yang bisa menyembunyikan aura mereka dari Sprite. Artinya, ia hanya menargetkan Dion dan Madeline. Karena kamu menolak kebaikanku, aku akan membiarkan Sprite api ini menelan api ungumu. Kalau begitu, aku akan mengandalkan leluhur untuk memindahkan api itu ke diriku sendiri. Jika Dewa Emas mengetahui hal ini, bagaimana mungkin Dion tidak? Tidak hanya dia dan Madeline dalam bahaya, Shell, yang telah menyerap api harimau iblis juga dalam bahaya. Tetap saja, Dion tidak terlalu cemberut. Dengan satu pikiran, sepertiga pedangnya melesat ke udara, mengarah langsung ke Sprite api. Detik berikutnya, dia melepaskan Little Rain. Hujan kecil, masalah ini terserah padamu. Bentuk balita menggemaskan Dion menepuk dada kecil. Mengayunkan pedang besar berwarna hitam merah melintasi langit di bawah pengawalan 108 pedang yang menyilaukan. Meskipun Little Rain tidak bisa dianggap sebagai tandingan ahli Sudo Dao yang lebih lemah, yang berhasil menembus kelas 3. Ia kurang mampu melawan Sprite api ini, ia hanya menyerap terlalu banyak api surgawi. Auranya hampir menyamai aura ahli Dao baru. Namun, Little Rain memiliki dua keunggulan. Yang pertama adalah logam yang paling disukainya adalah yang paling keras.
Untungnya, jenis logam ini juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api. Kedua, Dion tidak membutuhkannya untuk menang, dia membutuhkannya untuk menunda. Inilah keahlian terbaik Little Rain dengan rantainya yang terus memanjang. Dengan dukungan pedang Dion, seharusnya tidak ada masalah yang bertahan sampai Dion dan Madeline menyelesaikan masalah ini. Untuk pertama kalinya, Tuhan Pencipta yang merasa segalanya terkendali merasakan perubahan emosi. Mineral Sprite, memikirkan kartu truf yang telah dia pelihara selama beberapa miliar tahun akan dilawan oleh keberuntungan. Apa yang tidak diketahui oleh Sang Pencipta adalah bahwa bahkan dengan Little Rain, Dion memiliki keyakinan dalam menghadapi Flame Sprite. Namun, dia ingin membuatnya tampak seperti dia kehabisan pilihan. Dion meraung. Pikirannya terbagi menjadi 4 cara, 3 mengendalikan formasi pedang dan 1 melawan Dewa Emas. Inilah yang dia cari, tekanan seperti inilah yang dia inginkan. Pada saat itu, keempat Xian terus-menerus diganggu oleh pedang Dion, bayi-bayi binatang buas, dan sekarang Madeline sendiri telah bergabung. Sayangnya bagi mereka, meskipun serangan pedang hanya membuat mereka terkendali, 2 yang terakhir menyebabkan kerusakan serius pada mereka. Cukup, Dewa Emas meraung, tubuhnya bersinar seperti pusat bintang. Penampilannya menjadi tidak kalah cemerlang dari penampilan Dion, menjulang dengan tekanan yang tak ada habisnya. Ya Tuhan atau tidak, mendorongku sejauh ini sebagai orang suci adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Lengan Dewa Goldin tergeletak lemas di sisi tubuhnya. Tapi, bagian luar mereka yang berwarna hitam dan biru tampak pulih dengan cepat di bawah cahaya menyilaukan dari tubuhnya. Mata Dion menyipit. Konstitusi tingkat surga, tubuh Golden Radiance. Kekuatan yang diberikannya tidak sebanding dengan tubuh berlian Titan, namun kemampuan pemulihannya sangat baik. Saya hampir memilihnya daripada konstitusi cermin perak. Meskipun Dion mengatakan kekuatan yang diberikannya tidak mendekati tubuh berlian Titan, bukan berarti tidak memberikan kekuatan sama sekali. Tubuh cahaya emas dapat dianggap sebagai tubuh yang ekstrim absolut yang dipraktikkan oleh Raja Templar Agung. Baru sekarang Dion mengerti mengapa Christian ketiga mengambil begitu banyak murid berprestasi dari Sekte Flaming Lily. Dia menggunakan mereka untuk melengkapi budidayanya. Tubuh cahaya emas mampu secara langsung mengubah api menjadi kekuatan, baik untuk melawan atau menyembuhkan. Meskipun berada di peringkat kelas surga, ada kemungkinan untuk menjadi sebanding dengan konstitusi tingkat dewa jika dilengkapi dengan benar. Hanya saja sulit menemukan api seperti itu. Mata Dion menjadi dingin meski ada tawa yang keluar dari bibirnya. Dewa Emas ini menginginkan api istrinya untuk meningkatkan bakatnya sendiri. Meskipun Dion mengetahui hal ini sebelumnya, melihat bukti yang begitu mencolok membuat kemarahan yang mendalam mendidih dalam dirinya. Dewa Emas ini mengira dia telah mengeluarkan kartu truf yang akan membalikkan keadaan. Tetapi yang dia lakukan hanyalah berhasil membuat Dion kesal. Cahaya tubuh Dewa Emas bersinar sangat terang sehingga tubuhnya berubah menjadi sedikit merah keemasan. Dengan rambut pirangnya yang gagah dan panjang, serta cahaya tajam dari mata merahnya, dia tampak seperti dewa yang turun dari langit. Tapi, saat itulah Dao setengah langkah mulai muncul di belakang punggung Dion. Masing-masing merasa seperti menginjak dada Dewa Goldin, menghancurkan kepercayaan dirinya hanya dengan aura mereka. Sebuah tombak sederhana muncul di tangan Dion, cahayanya yang terayun-ayun seolah bergerak mengikuti irama detak jantung Dewa Goldin. Gerakannya hampir menghipnotis, setiap goyangan memancarkan aura tingkat keterampilan yang paling tidak pernah bisa ditandingi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1336 tertinggi. Tubuh Dion memanjang, kulitnya paling pucat. Beberapa saat kemudian, rambutnya berubah warna menjadi abu-abu pucat yang tampak putih tanpa noda. Kabut gelap dan dalam menyelimutinya saat wajahnya semakin tajam dan tampan. Penampilannya menyeramkan, seperti makhluk malam, tapi daya tariknya tidak salah lagi, jenis yang bisa memahami hati seorang wanita dengan sekali pandang. Dewa Pewaris, mundur, salah satu batang atas meraung, mencoba menerobos hujan pedang yang tak ada habisnya. Yang benar adalah bahwa Dewa Emas, bahkan sebagai makhluk surgawi yang lebih tinggi, memiliki kekuatan yang setara dengan 4 keturunan. Ini adalah seberapa besar perbedaan antara pesanan. Dia bisa melawan mereka sebagai puncak surgawi tingkat ke-7 hanya karena dia berada di tingkat ke-8. Bahkan ketika Dion mendorongnya kembali, meskipun dia menjadi marah, dia tidak pernah panik. Dia baru saja menggunakan 30% kekuatannya, berharap menggunakan Flame Sprite untuk mengakhiri segalanya dengan cepat. Sebaliknya, dia melindungi nyawanya sendiri, tidak menerima kerusakan yang terlalu parah sambil tetap berhati-hati. Ini adalah sifatnya. Namun, untuk pertama kalinya, Christian ketiga merasakan bahaya besar menghabisinya. Jika Dion melawannya seperti ini, dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan meskipun demikian, dia hanya memiliki peluang 50% untuk menang. Dia hanyalah seorang suci. Ini konyol. Sayangnya, Dewa Emas ini tidak memahami bahwa Dion bukanlah seorang suci belaka.
Dia adalah seorang suci dari Ordo ke-18. Jika perbedaan antara satu pesanan saja begitu besar, apa perbedaan antara 10 pesanan? Tombak di tangan Dion mulai bergetar hebat. Kilatan cahaya menyilaukan menembus udara, datang dari pagoda senjatanya dan terbang ke tangan Dion. Pada saat itu, tombak yang tadinya berwarna abu-abu menjadi hitam pekat di malam hari. Bilahnya yang seperti kapak berubah bentuk di bawah tekanan yang luar biasa menjadi ujung yang panjang dan melengkung. Ujung tombaknya menghilang, mengikuti arah bilah kapak untuk semakin memanjangkan tepi melengkungnya. Tekanan dari senjata kelas tertinggi setengah langkah tiba-tiba menjadi lebih ganas. Jika sebelumnya perasaan itu samar, kini terlalu nyata untuk diabaikan. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Ketika Dion menghabiskan waktu merenungkan manifestasinya, pagoda senjata jelas ada di antara mereka. Selama ini, dia sendiri menggunakan proyeksinya sebagai senjata. Tetapi dia mengetahui bahwa ini bukanlah cara yang tepat. Kebenaran dari pagoda senjatanya adalah kemampuannya untuk menangkap dengan sempurna esensi batin sebuah senjata. Sama seperti Sprite, ia membutuhkan sebuah wadah untuk menunjukkan kekuatan aslinya, tampaknya, efektivitasnya hanya 1/10 dari yang seharusnya. Jika Dion telah menyadari hal ini sejak lama, dia akan mengerti bahwa dia tidak memahami esensi sebenarnya dari senjata dan akan menemukan jalan menuju kehendak senjata sejati sejak lama. Sedangkan untuk wadah yang paling efektif, bukankah Dwarf's Diamond, sebuah zat yang begitu keras hingga tidak bisa dibuat menjadi senjata sungguhan, akan menjadi sempurna? Sabit Dion terayun pelan, menyebabkan angin kencang yang menghancurkan momentum Dewa Goldin. Sambil berpikir, sayapnya melebar, berkembang menjadi 4 pasang sayap hitam mulus. Menanggapi hal yang sama, dao setengah langkah kematian selebar 100 meter yang melayang di punggung Dion berdenyut. Sepertinya dia sangat menyukai sayap hitam Dion. Kekuatannya telah meningkat setidaknya 10%. Siapa kamu? Wajah God Goldin berubah menjadi serius. Kemarahan dan keterkejutannya hilang, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Dalam menghadapi tekanan seperti ini, setiap orang jenius yang mengaku bergelar Tuhan akan menggunakannya untuk melemahkan diri mereka sendiri. Kesombongan Christian ketiga pantas untuknya sebagai seorang jenius sejati. Mata Dion bersinar dengan rona abu-abu. Dao setengah langkah perak di belakangnya berkilau, melapisi ujung pedangnya dengan energi spasial yang hampir tak terlihat. Itu mudah. Dion menggabungkan sabit ki dan ki spasial tanpa sedikit pun ketegangan, mendorong keduanya ke ranah niat ke-9. Saat ini, perpaduan mereka hanya tinggal selangkah lagi menuju Dao. Namun, dia belum selesai. Detik berikutnya, kabut hitam di sekelilingnya menumpuk, melapisi tepi pedang sekali lagi. Perpaduan sempurna dari 3 keinginan. Dewa Goldin hanya perlu memperhatikan keseimbangan keabadian samar yang melayang tepat di belakang manifestasi humanoid Dion untuk memahaminya. Dion entah bagaimana tidak hanya memiliki 1 konstitusi dewa, tetapi 2. Seorang jenius normal, tidak peduli seberapa tinggi pemahamannya, akan merasa mustahil untuk menyeimbangkan 3 keinginan. 2 adalah maksimum, dan bahkan kemudian, itu tidak dapat dipercaya. Hanya seseorang dengan konstitusi keseimbangan keabadian yang dapat mencapai hal ini secara sembarangan. Dion telah membentuk wasiat yang tidak kalah kuatnya dengan Dao tahap pertama. Apa yang Christian ketiga anggap sebagai peluang menang 50% anjlok menjadi 20%. Dewa sejati Sacharo ini sungguh tak terduga. Bahkan jika dia tidak bisa bertahan lama dalam bentuk ini sudah cukup untuk memperlakukan makhluk surgawi puncak dengan bebas dari hukuman. Dengan dewa sejati manapun di sini, dia tidak tertandingi. Seperti yang diharapkan Dewa Goldin, formasi pedang Dion mulai menunjukkan lebih banyak bukaan. Jika bukan karena Madeline dan bayi-bayi binatang buas, keempat keturunannya pasti sudah siap membantu. Di kejauhan, Little Rain memiliki ketegangan menggemaskan yang menutupi wajah kecilnya. Sama seperti sebelumnya, Sprite api yang baru lahir ini tidak memiliki bentuk, tetapi ia terus-menerus mencoba keluar dari sangkar rantai Little Rain untuk menuju ke arah Dion. Fokusnya sepenuhnya terfokus pada formasi Dao setengah langkah putih dan hitam yang mewakili pembuluh darah Dion, praktis mengeluarkan air liur. Pada saat inilah Dewa Goldin memahami bahwa dia tidak akan menerima bantuan apapun. Tawa mencela keluar dari bibirnya. Di hadapan seorang jenius setingkat Dion, seseorang hanya bisa menerima kenyataan. Dia masih jauh dari dewa sejati. Untungnya, kata Christian ketiga, mempertahankan ketenangannya saat baju besi emas cemerlang muncul di tubuhnya. Jika kamu telah menembus alam surgawi, aku tidak akan memiliki kesempatan. Aku harus berterima kasih kepada fondasi luar biasamu yang telah menahanmu. Pada saat itu, auranya meroket ke puncak alam surgawi. Dia telah mengeluarkan harta karun kelas tertinggi dari klan emas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1337 tempat suci. Saat budidaya Dewa Emas melonjak ke seluruh alam, wilayah api bermekaran darinya,
meniupkan kembali pedang Dion dan mengganggu formasinya sepenuhnya. Ya, ini bukanlah domain palsu para dewa. Ini adalah domain sejati, jenis yang hanya bisa dihasilkan oleh ahli formasi Dao. Tidak kusangka keluarga emas memiliki harta karun kaliber ini. Biasanya, harta karun ini bahkan dapat meningkatkan budidaya seorang ahli Dao dengan satu tahap. Tetapi sekarang setelah Christian ketiga menggunakannya di alam celestial, harta itu meningkatkannya sebanyak 3. Memecahnya ke alam celestial puncak dan memungkinkannya menjadi seorang surgawi tahap ke-10. Ini bukanlah bagian terburuknya. Jika itu hanya perubahan kultivasi, Dion hanya perlu melakukan upaya ekstra. Namun, domainlah yang menjadi masalah sebenarnya. Dion merasa kendali atas keinginannya melemah. Di saat yang sama, stamina yang dia gunakan untuk mengendalikan formasi pedangnya meningkat 10 kali lipat. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Emas tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun kelas tertinggi ini sebagai benda surgawi, kemungkinan besar Dion bahkan tidak akan bisa bergerak. Sebelum Dion sempat bereaksi, Dewa Emas mengeluarkan tombak kelas spiritual puncak sepanjang 3 meter dan menembak ke depan. Tidak peduli apa, dia harus mengakhiri ini secepatnya. Pengurasan harta karun kelas tertinggi ini terlalu banyak. Jika tidak, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Situasi kembali berubah. Keempat batang atas keluar dari formasi Dion. Sebelumnya, mereka telah melemah karena keinginan fusi Dion, tetapi sekarang di bawah domain ini, mereka semakin melemah. Madeline dan bayi-bayi binatang buas itu bergidik. Di bawah penindasan domain ini dan efek penindasan yang masih datang dari Tuhan Pencipta, mereka merasa sulit untuk mengabaikannya. Mereka harus berjuang untuk tetap berada di udara, apalagi yang terjadi pada kemampuan bertarung mereka. Raungan halus keluar dari bibir Madeline. Domain semu yang berputar-putar dari api ungu dan energi surgawi berkembang menjadi hidup, membungkus dirinya dan bayi-bayi binatang buas itu. Yang mengejutkan para keturunannya, meskipun Madeline jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dengan menggunakan dukungan dari bayi-bayi binatang buas, dia berhasil bertahan ketika darah keluar dari bibirnya. Pertempuran menjadi semakin kacau. Siapa yang menyangka bahwa domain semu dapat diaktifkan di dalam domain sebenarnya? Prestasi seperti itu tidak mungkin terjadi jika Christian ketiga tidak terlalu lemah untuk membangkitkan kekuatan aslinya. Dion bentrok dengan Dewa Surgawi Puncak Goldin. Sabitnya membelokkan ujung tombaknya berkali-kali. Meski berada di belakang, wajahnya tampak tenang. Perasaan ilahinya mendorong dirinya hingga batasnya, memusatkan perhatian pada segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ketika dia menyadari bahwa formasi pedangnya tidak lagi berguna, dia menghilangkan semuanya kecuali 9 pedang, memfokuskan kekuatannya untuk menggunakannya untuk mendukung Madeline dan bayi-bayi binatang buas. Serangan Dion menjadi lebih tajam. Saat beban di tubuhnya berkurang, dia bertarung melawan Dewa Goldin. Cahaya abadi, kelahiran bintang. Gambar abadi gagak emas berkaki 3 muncul di punggung Dewa Emas. Manifestasinya berkilauan dengan cahaya yang luar biasa, membangkitkan aura kuno yang belum pernah dihadapi dunia persilatan dalam beberapa zaman. Ekspresi Dion berubah serius. Ini adalah teknik bela diri tingkat puncak surga yang dilakukan oleh seorang surgawi puncak. Bagaimana dia bisa meremehkannya? Namun, meskipun itu adalah tingkat surga, seberapa banyak yang telah dipahami oleh Dewa Emas? Meskipun Dion belum pernah mempraktikkan teknik sabit apapun, kemampuan pemahamannya luar biasa. Dia bisa menanamkan pemahamannya tentang senjata lain sambil membawa ki kematiannya ke puncak absolutnya. Masalahnya adalah teknik tingkat umum tidak melibatkan keinginan apapun. Hanya dengan mencapai alam yang esa dengan diri barulah peleburan sejati dapat terjadi. Namun, hal ini menjadi semakin sulit karena semakin banyak keinginan yang ada. Meski begitu, apakah Dion akan cukup bodoh untuk mengeluarkan sabit jika dia tidak siap menghadapi kesulitan seperti itu? Kesedihan Lon Ronin, kehidupan tanpa jalan. Teknik pedang, naluri Dewa Emas memberitahunya bahwa ini adalah teknik pedang. Faktanya, dia merasakan disonansi kognitif yang sangat besar. Dasar dari teknik ini adalah tingkat umum. Jadi mengapa teknik ini menyaingi teknik tingkat kesuksesan kecilnya? Sebuah sabit dan tombak bertemu di udara. Tidak, bukan itu masalahnya. Robekan spasial disebabkan oleh pertemuan sabit dan tombak. Tidak peduli seberapa keras tombaknya mencoba. Ia tidak bisa menutup celah dan menyentuh bilah sabitnya. Dewa Goldin terlempar ke belakang, tersandung di udara satu kaki demi satu saat dia menghilangkan kekuatannya dalam 3 langkah. Ketika dia melihat Dion juga hanya mengambil 3 langkah, alisnya berkerut. Bisakah dia benar-benar hanya seri bahkan setelah mengeluarkan kartu truf ini? Tidak, secara teknis dia kalah, pedangnya bahkan tidak bisa menyentuh milik Dion. Nafas beruap keluar dari bibir Dion. Ketegangan dalam pikirannya terlalu berat, sepertinya dia harus berusaha sekuat tenaga. Dunia batin, tempat suci. Saat kata-kata itu diucapkan, dunia tiba-tiba berubah.
Langit yang memerah digantikan oleh biru jernih dan udara tempat mereka berdiri menjadi padang rumput. Keharuman di udara tidak salah lagi, mencerahkan suasana yang dulunya dipenuhi dengan pembunuhan dan darah. Namun, para keturunan dan Dewa Emas merasakan bahaya yang tiada bandingannya. Bahkan seperti api yang baru lahir berhenti memantul dengan penuh semangat saat ia merasakan kekuatannya terus menurun. Domain sejati, wajah Dewa Emas dipenuhi ketakutan. Ini bukanlah domain yang diciptakan oleh harta karun, ini adalah domain yang dipahami. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya dia, tapi para keturunannya juga merasakan kekuatan mereka ditekan sebesar 20%, sementara Madeline dan bayi-bayi binatang buas merasakan kekuatan mereka meningkat sebesar 20%. Di bawah tekanan dunia batin Dion, Dewa Emas tidak dapat lagi mempertahankan wilayah kekuasaannya. Serangan balasannya membuatnya batuk seteguk darah. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tebasan merobek udara, menampilkan perpaduan sempurna antara sabit, spasial, dan ki kematian. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1338 tidak pernah. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dewa Goldin diledakkan ke kastil langit. Meskipun harta karun kelas tertingginya melindunginya agar tidak terpotong menjadi dua, organ dalamnya praktis hanyalah daging cincang. Kecakapan tempurnya telah jatuh ke nol dan hidupnya nyaris tidak bergantung pada seutas benang pun. Dewa pewaris, para Xian mengabaikan serangan Madeline, menyerbu pergi menuju God Goldin. Pada akhirnya, Madeline bisa saja merasa terganggu dengan mereka. Dia berjalan ke Dion, mencegahnya agar tidak pingsan saat dunia batinnya menghilang. Dion sempat mengira bahwa membangkitkan dunia batinnya akan semudah sebelumnya. Namun tampaknya setelah menjalani metamorfosisnya, hal itu hampir menguras tenaganya. Tunggu, jika dia memikirkannya, sejak kapan mengaktifkan dunia batinnya adalah tugas yang mudah? Dia hanya melakukannya sekali sebelumnya, dan saat itulah dia harus menaklukkan Penatua Nova, seorang ahli formasi Dao sejati. Saat itu, dia sangat terluka hingga dia koma selama berhari-hari. Awalnya, dia mengira serangan balasannya adalah karena penggunaan begitu banyak harta dari 33 surga sekaligus. Tapi mungkinkah itu karena dunia batinnya? Bersandar pada Madeline, dia merasakan hatinya sakit. Meskipun dia menekannya, dia tahu bahwa dia menderita banyak luka dalam. Aliran ki tipe suci meninggalkannya dan memasuki tubuhnya. Saya baik-baik saja, Dion meyakinkan. Saya tidak cedera, hanya saja energi mental saya terkuras. Saya hanya butuh waktu. Rasa frustrasi yang mendalam terpancar di mata Dion. Jika dia baru saja menerobos alam surgawi, bebannya tidak akan terlalu besar. Sial, bayi-bayi binatang buas itu melayang di sekitar Dion dan Madeline dalam formasi pelindung, menatap keempat keturunan yang mengelilingi Dewa Emas. Satu-satunya suara dalam suasana sunyi mereka adalah pertarungan yang terjadi antara Little Rain dan Seperti Api yang baru lahir. Di sampingnya, Bibi menggumamkan beberapa kata. Dion tiba-tiba merasakan energi mentalnya pulih dengan cepat. Jika dia punya waktu istirahat, beberapa jam saja sudah cukup. Dia melirik kaget ke arah Bibi, tapi dia hanya menerima senyuman manis. Kehendak surgawi bukanlah sesuatu yang sederhana, kakak. Jika itu hanya tentang pemurnian, surga tidak akan menerimanya karena kelebihannya dengan kehendak suci. Meski begitu, hanya warisan dari kami, rusa surgawi, yang dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ketika digabungkan tanpa garis keturunan, kemampuannya memiliki jangkauan yang sangat luas. Itu adalah sebagian besar alasan kami disebut binatang surgawi. Mata Dion tiba-tiba menajam. Dia ingat gurunya memintanya untuk memasukkan setetes darah ke dalam ramuannya ketika dia membuat pil yang mampu meremajakan energi mental. Saat itu, sebelum dia membangunkan konstitusi aslinya, karena dia belum memusnahkan semua garis keturunan di dalam dirinya, dia masih memiliki 5% garis keturunan rusa surgawi. Mungkinkah itu alasannya? Tidak heran darah binatang surgawi begitu berharga. Meski begitu, energi mental Dion sangat besar dengan dukungan jiwanya. Bahkan dengan bantuan BBB, dibutuhkan waktu beberapa puluh menit untuk meremajakan hanya 5%. Namun, saat itulah Dion merasakan kecepatan proses meningkat berkali-kali lipat. Senyuman lembut memasuki pandangan Dion, dia menemukan Madeline yang sekarang sudah sembuh membantu niat surgawinya sendiri. Dengan mediasi Bibi, dia langsung pulih sebesar 20%, lalu 30%. Bibi menghela nafas dengan sedikit cemburu. Kalau saja aku memahami kehendak surgawi hingga tingkat hukum tertinggi, aku tidak akan bergantung pada kakak Madeline. Apa yang kalian bodoh lakukan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka menyembuhkan diri sendiri? Raungan murka sang pencipta membuat batang atas terbangun, namun meski begitu, mereka ragu-ragu. Dion tidak hanya membuktikan dirinya sempurna, mereka semua bersumpah untuk melindungi nyawa Dewa Goldin sebelum nyawa mereka sendiri. Sumpah inilah yang mencegah terjadinya pertikaian internal di dalam sekte Gagak Emas. Jika mereka melanggar sumpah ini, budidaya mereka akan dilumpuhkan oleh surga.
Selain itu, begitu Dewa Emas mati, mereka semua juga akan mati. Ini meyakinkan mereka tidak akan pernah berpikir untuk berkhianat. Sederhananya, mereka tidak bisa meninggalkan sisinya. Sang pencipta gemetar karena marah melihat keturunannya sendiri mengabaikannya. Dia benar-benar terlalu dibatasi untuk bertindak terang-terangan lagi dibandingkan sebelumnya. Mungkinkah semuanya berakhir seperti ini? Dia masih membutuhkan api emasnya. Tiba-tiba, sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah lubang berdarah muncul di dahi Dewa Emas. Bukan hanya batang atas, bahkan mata Dion pun membelalak kaget. Apa yang ada di dunia ini yang tidak dapat dipahami oleh akal ilahi? Jika orang ini malah menyerangnya, apa yang akan terjadi? Pada saat itu, ketika batang atas merasakan jantung mereka mengepal dan meridian mereka terputus sementara sisa kehidupan di mata Christian ketiga memudar. Mereka menyaksikan sosok samar-samar bersinar kembali. Hal terakhir yang mereka dengar sebelum meninggal adalah tawa yang riuh. Jangan pernah meremehkan Dewa Sejati. Dewa Sejati Tatsuya. Mata Dion menyipit. Dion segera menjadi tenang, menyaksikan 5 jenius paling puncak dari Sekte Gagak Emas menghembuskan nafas terakhir mereka. Jika dia sadar bahwa seluruh hidup mereka terikat satu sama lain, pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Sayangnya, dia tidak mengetahuinya, jadi dia menyia-nyiakan kekuatan berharganya untuk menahan keempat keturunannya dengan berpikir dia harus membunuh mereka satu persatu. Tatapannya beralih, memandang ke arah Little Rain. Sekarang karena dia tidak punya hal lain untuk dipusatkan, kehadirannya turun dari langit, segera mematikan seprite api itu. Sebelumnya, kehadiran Dion tidak berguna melawan Little Rain karena 2 alasan. Pertama, Little Rain telah bersembunyi di dalam wadah yang bahkan akal sehatnya tidak bisa menembusnya. Kedua, kecepatan Little Rain tidak bisa dimengerti. Bahkan Dion, yang terbiasa dengan hal-hal yang tampak lambat, tidak dapat melacaknya. Bagaimana dia bisa mengarahkan serangan dalam keadaan seperti itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1339 menghilang. Namun, sekarang segalanya berbeda. Pertama, energi jiwa Dion sekarang dapat dianggap setengah langkah menuju tingkat planet. Dengan ini, dia bisa merasakan dan melacak ahli tingkat Dao sekarang. Selain itu, meski dia tidak bisa, Little Rain menyimpan seprite api di dalam sangkar terbatas. Namun, poin terpentingnya adalah kehadiran Dion tampaknya kini mampu menembus sebagian pertahanan. Meski tidak berlebihan seperti bisa mengabaikannya sepenuhnya, setidaknya 5-10% bisa mempengaruhi lawannya sekarang. Bagi Little Rain yang sedang berjuang, ini adalah bantuan yang sangat berharga. Hal ini terutama terjadi mengingat seprite sangat rentan terhadap kehadiran pada saat pertama ini. Konsepnya mirip dengan bagaimana Dion menggunakan kehadirannya untuk menghancurkan manifestasi mata Asura Asina. Segera, pertarungan itu menguntungkan Little Rain, seperti yang diharapkan. Melihat masalah itu akan mudah ditangani, Dion mengalihkan perhatiannya kembali ke Dewa Sejati Tatsuya yang dengan senang hati menjarah harta karun kelima orang itu. Kamu, tak tahu malu? Angelica yang lumpuh berjuang untuk berdiri. Meskipun hanya menjadi murid dalam peringkat ketiga, tampaknya dia memiliki semangat paling besar dalam dirinya. Dipukuli dan dilumpuhkan oleh Madeline adalah hal yang sangat memalukan, tapi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan Dewa Sejati bertindak tanpa bantuan. Dia tersandung, wajahnya menempel di punggung Linlin yang bercangkang keras. Dia nyaris tidak berhasil keluar satu langkah pun dari lingkaran 5 mantan jenius yang lumpuh. Sementara Louis, Meagan, Blite, dan Wilder kehilangan cahaya di mata mereka, tampaknya hanya dialah satu-satunya yang bersedia bertarung. Dion memandang ke arah Madeline dengan alis terangkat, tapi dia hanya balas tersenyum polos. Dion tidak bisa bertanya mengapa dia tidak membunuh mereka saja, jadi dia membiarkannya pergi. Sebenarnya eselon atas dari Sekte Gagak Emas pasti tahu tentang leluhur ini di sini. Kalau tidak, Christian ketiga tidak akan menyadarinya. Oleh karena itu, entah mereka mengarang cerita palsu tentang bagaimana setiap orang meninggal atau tidak, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Meski begitu, tidak nyaman bagi kelima orang ini untuk tetap hidup. Pada akhirnya, Dion melemparkan mereka semua ke ruang bawah tanah di Mensage Tower. Pada saat dia melihat ke arah Dewa Sejati Tatsuya sekali lagi, mayat Dewa Emas sudah ditelanjangi dan dia memegang baju besi emas murni dengan senyuman bergerigi dan bergigi. Dan di sini kupikir naga adalah lambang kesombongan. Dion berkata dengan nada menggoda. Dewa Sejati Tatsuya mendengus. Kesombongan dan kedaulatan muncul dalam berbagai bentuk. Ah, benar. Kurasa pasti ada kaisar serangan menyelinap di suatu tempat. Dion mengangguk sinis. Meskipun Dion mengatakan hal ini, dia memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata Titus. Jika monster kecil seperti aliansi klan 5 binatang bisa mengikuti jalan manusia, mengapa naga tidak bisa? Sebagai dewa sejati, Titus pasti mengikuti kedua jalan tersebut. Pada akhirnya, jalur kedaulatannya lebih fleksibel. Dia adalah tipe orang yang menemukan tujuan untuk menghalalkan segala cara.
Sebenarnya, pemikiran Dion tidak jauh dari sama. Meskipun demikian, Dion tidak akan pernah memonopoli harta karun dalam pertempuran yang sulit dia kontribusikan seperti ini. Namun, Dion memutuskan untuk mengizinkannya. Jelas sekali, ini bukan karena Dion takut pada Titus. Sebaliknya, itu karena dia memutuskan untuk mencari teman kali ini. Jika aku tidak seperti ini, aku akan menyerangmu karena berani tidak hanya menggunakan salah satu skala setengah langkah kaisar terbalik rasku sebagai batu loncatan. Tapi karena juga berani menjadikan salah satu rasku sebagai binatang buas. Teman juga, kamu benar-benar berani. Dion tertawa. Jika kamu tidak seperti ini, kamu tidak akan menggunakan serangan diam-diam untuk mengungkapkan ketidakpuasanmu. Kalau begitu, kamu pasti akan kalah dalam satu gerakan. Mata merah tajam memandang ke arah Dion. Namun pada akhirnya, Titus hanya melemparkan 5 cincin spasial ke arahnya. Aku mungkin tidak tahu malu untuk mengambil baju besi kelas tertinggi ini untuk diriku sendiri, tapi aku tidak akan mengambil semuanya. Aku yakin mereka telah memperoleh cukup banyak hal baik di sini dengan bantuan kerangka jompo yang berani menyebut dirinya sendiri. Tuhan Pencipta. Setelah menyimpan baju besi emas dan berlumuran darah di cincin spasialnya, Titus tertawa sekali lagi. Sampai jumpa di medan perang kuno. Pada saat itu, aku bertanya-tanya bagaimana reaksi dewa sejati dan dewa sejati palsu terhadap kesombonganmu. Ini seharusnya menjadi pertunjukan yang bagus. Titus melesat ke udara, langsung menemui penghalang tak berbentuk tetapi menembusnya seolah-olah penghalang itu tidak ada. Segera, kehadirannya menghilang dari kesadaran Dion. Dion menyaksikan Titus menghilang. Dia terus mendengar tentang medan perang kuno ini, tapi dia tidak tahu apa itu. Pertama kali dia mendengarnya adalah ketika dia bertemu dengan makhluk surgawi untuk pertama kalinya. Saat itu, menurut mereka, baik klan Kera Langit maupun kura-kura tampaknya telah kembali dari persembunyiannya di dalam medan perang kuno. Mengingat semua tempat aneh yang pernah dia dengar tentang medan perang ini, mau tak mau dia menjadi bingung. Medan perang kuno adalah tempat di mana awal waktu bertemu dengan akhir waktu. Madeline tiba-tiba berbicara, sepertinya membaca pikiran Dion. Para master dari sekte kami biasanya datang secara pribadi ke sesuatu yang sama pentingnya dengan pembukaan dunia mistis api emas. Namun hanya wakil master kami yang datang karena ada pertemuan penting yang berlangsung di kuadran klan bintang. Mata Dion berkontraksi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Madeline berkata sambil menghela nafas. Tapi, aku sengaja tidak memberitahumu agar kamu tidak melakukan hal bodoh seperti pergi ke sana untuk mengadakan pertunjukan. Sangat sulit untuk membodohi monster-monster tua itu. Meskipun tidak ada seorang pun di atas alam Dao Tengah yang boleh membuang-buang waktu mereka jika terjadi peristiwa seperti itu, akan ada banyak ahli yang berada pada atau di bawah kekuatan ini. Semuanya telah hidup setidaknya beberapa 10.000 tahun. Jika aku tahu tentang kekuatan Amporae dan pertemuanmu dengannya sebelumnya, aku akan mengetahuinya. Tapi, saat aku mengetahuinya, kita sudah memasuki dunia mistik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1340 Api Biru. Dion menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mengoceh tentang hal itu. Mengetahui Amporae, selama dia mendengar tentang keberadaan pertemuan ini, dia akan pergi bahkan tanpa aku mengatakan apapun. Dia akan memberikan keadilan kepada kita. Para ahli Dao menengah yang dapat menandingi kekuatannya seharusnya tidak melebihi jumlah jariku. Ledakan keras dari sesuatu yang meledak membuat Dion lengah. Dia telah fokus memulihkan energi mentalnya sambil menekan seperti api, jadi dia hampir melewatkannya ketika sangkar rantai Little Rain pecah. Namun, pemandangan yang dilihatnya sungguh tidak dapat dipercaya. Little Rain, gambaran ilusi kecil dari dirinya yang masih balita, sedang melingkarkan bibir kecilnya di sekitar bola lampu yang bermasalah. Bukankah ini kanibalisme? Gumam Dion pada dirinya sendiri. Lebih buruk lagi, Little Rain membuat wajah konyol dengan wajahnya sendiri. Dion merasa sulit untuk tidak merasa malu karena cekikikan Madeline. Mata Dion melebar. Sambil berpikir, dia melesat ke depan, menangkap Little Rain sebelum dia jatuh dari udara. Si kecil telah tertidur dengan damai, benar-benar lupa bahwa jatuh ke dalam sarang binatang buas di bawah akan menjadi akhir hidupnya. Dion menggelengkan kepalanya, memperhatikan dirinya sedang tidur. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Little Rain memang terlihat menggemaskan saat ini. Selain bola lampu merah yang ada di dalam perutnya, dia tidak terlihat berbeda dari anak normal. Dia bahkan menjadi kurang ilusi dan lebih bersifat jasmani. Apa yang telah terjadi? Dion mau tidak mau bertanya pada si kembar hamster dengan bingung. Tampaknya Little Rain memiliki karakteristik langka di antara Sprite. Dia mampu melahap spesiesnya untuk mendapatkan atribut baru. Begitu dia bangun, dia akan menjadi Sprite atribut ganda pertama dalam waktu yang cukup lama. Yin kecil berkata dengan heran. Ini tidak akan mempengaruhi dia, kan? Dion merasa sedikit tidak nyaman meskipun ini seharusnya menjadi berita bagus. Kerajaan apalagi yang bisa membanggakan dukungan Sprite atribut ganda? Yah,
Yang diketahui Dion, banyak dari mereka yang bisa, tapi setidaknya, ini adalah hal yang baik dan langka. Namun, mungkin pikiran dunia fana Dion yang berbicara paling keras, tapi dia menganggap gagasan melahap rasmu sendiri demi mendapatkan kekuatan agak terlalu jahat. Di satu tangan, dia menggendong anak kecil itu ke dadanya, dan di tangan lainnya, dia memegang pedang lebar Little Rain yang berubah menjadi papan selancar. Kemungkinan besar karena anak kecil ini berbagi wajahnya, tapi dia tidak ingin Little Rain menjadi gila meskipun itu menguntungkannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kecil berkata dalam momen simpati yang jarang terjadi. Binatang memakan binatang lain demi mendapatkan kekuatan, tapi itu tidak berarti mereka menempuh jalan yang jahat. Anggap saja itu sebagai perbedaan budaya. Karena Little Rain memutuskan untuk mengambil wajahmu, dia sudah dipilih untuk meniru Anda. Dia akan menganggap nilai-nilai Anda sebagai miliknya, ini hanya naluri dasarnya. Dion menarik napas dalam-dalam. Setelah membiarkan Little Rain beristirahat di dunia batinnya, dia mengalihkan pandangan serius ke pintu dengan 13 lubang kunci, tidak dapat memutuskan apakah dia harus masuk atau menunggu dunia mistik mengeluarkannya. Segera, dia menjadi tegas. Apa gunanya semua ini jika dia tidak terus maju? Kamu harus hati-hati, Dion. Kata Yin kecil, sedikit khawatir. Hanya ada satu alasan mengapa sang pencipta menghabiskan bertahun-tahun membuat rencana di dunia kecil ini. Anda mengetahui sesuatu, tebak Dion. Dulu aku tidak yakin, tapi sekarang aku yakin. Nyala api yang berdaulat hanya terjadi secara alami satu kali dalam sejarah semua yang pernah ada. Tidak peduli apa, selalu hanya ada satu inti api yang berdaulat. Meski ada banyak yang disebut Sovereign Sparks yang dijual dengan harga yang sangat mahal, hanya ada satu inti yang berdaulat, sebuah inti yang telah menghilang selama triliunan tahun. Kemungkinan besar, sang pencipta ini telah menginvestasikan triliunan tahun untuk membentuk inti baru setelah inti aslinya hancur. Mustahil bahwa orang seperti itu tidak memiliki brankas yang rusak. Rahang Dion mengepal ringan. Sesuatu memberitahunya bahwa dia harus masuk, bahwa semua penantian dan penantian waktunya hanya untuk saat ini. Namun, bagian lain yang lebih rasional dari dirinya mengatakan kepadanya bahwa bahayanya terlalu besar. Sang pencipta tidak mengatakan atau melakukan apapun ketika keturunannya meninggal karena dia tidak bisa melakukannya. Itu berarti hukum yang dia tetapkan di dunia ini tidak mengizinkan dia meninggalkan kastil langit fase ketiga ini. Dengan Little Rain yang tidak sadarkan diri, salah satu kartu truf Dion menjadi asap. Lalu ada fakta bahwa dia tidak berani membawa teman-teman binatang buasnya bersamanya, dan dia bahkan lebih tidak mau membawa Madeline. Masalahnya adalah istrinya tidak mungkin setuju untuk tinggal di sini selama dia masuk. Setelah pertempuran ini, Dion memahami batas kekuatan Madeline. Sekarang sebagai anggota Orde ke-12 dan memiliki pemahaman penciptaan dan konstitusi yang lebih baik, dia bahkan mampu melawan puncak surgawi Orde ke-8 dengan pijakan yang seimbang. Sebenarnya, dia sedikit lebih kuat dari dia sekarang. Jika dia tidak menggunakan kehendak Kaisar Titan, dia bisa mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Namun, ketika dia terpaksa menghadapi 4 keturunan Orde 7, dia sangat menderita. Hanya dengan dukungan dari bayi-bayi binatang buas dia berhasil keluar tanpa cedera. Kamu akan masuk, bukan? Suara manis Madeline terdengar di telinga Dion, menyebabkan dia tanpa sadar mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Dion mengalihkan pandangannya ke kecantikan berambut ungu, matanya berkilauan seperti batu kecubung. Sambil berpikir, Dion meraih tangan kecilnya, mengirimkan bayi-bayi binatang buas itu ke dunia batinnya, dan melambaikan 13 kunci ke arah pintu. Suara mengerikan menyebar di langit, derit lembut pintu yang tidak terbuka selama beberapa miliar tahun memenuhi telinga mereka saat gelombang panas yang menyaingi bintang menyerangnya. Dion dan Madeline berjalan bergandengan tangan menuju lautan api biru. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.